di tepi jurang, tebing itu tidak boleh. Itu kan kedalaman tebing itu kan 180 meter. Dasar yang benar bahwa ini dibolehkan. Coba cari, nggak ada. Itu 2 miliar sebulan harusnya diberikan. Kok bukan 200 juta? Kan ada hal yang ditutupi. Baru bicara untuk ekonomi masyarakat. Jangan masyarakat dipakai sekarang sebagai alasan bahwa untuk membenarkan yang salah. Bodong itu. Jadi itu usaha lift kaca itu bodong. Pembangunan lift kaca di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung kan gitu. Itu harus dilihat dalam perspektif totalitas daripada keadaan di sana. Jadi itu kan kalau dibagi ada wilayah atas yang menjadi kewenangan daripada Kabupaten Kelungkung, hanya mengenai tempat penjualan tiket kan gitu, dan kemudian kegiatan lainnya itu memang sudah ada izin yang berisiko rendah. Tapi konstruksi lift itu dan kemudian tempatnya di bawah itu di wilayah, kalau di bawah itu dasarnya itu wilayah laut, wilayah konservasi perlindungan untuk kepentingan perikanan. Jadi kalau sudah kita bicara wilayah perikanan itu tidak boleh ada kegiatan pembangunan, karena itu wilayah untuk kegiatan nelayan, melakukan kegiatan sehari-hari yang sifatnya natural. Ya, itu sebenarnya situasi dari peta bumi itu di sana itu, dan dari segi aturannya itu wilayah yang tidak boleh ada kegiatan apapun. Apalagi di sana sekarang kita lihat kan ada beton di bawah, itu dibuat beton untuk pijakan daripada lift kaca ini. Itu sudah tidak boleh, itu harus dibongkar, itu tidak boleh ada kan gitu. Kalau kita lihat dari segi konstruksi dasar lift kaca itu kan. Terus yang kedua itu kan ada wilayah jurang itu. Wilayah jurang itu tebing namanya. Tebing ini dalam peraturan tata ruang diatur dalam Undang-Undang 26/2007 tentang tata ruang itu, tidak boleh ada kegiatan di pinggir jurang dan di tepi jurang. Tebing itu tidak boleh. Itu kan kedalaman tebing itu kan 180 meter. Setelah sedalam tebing itu ditarik kemudian ke samping 180 meter, baru boleh ada kegiatan. Kalau itu kan sudah di tempat yang sudah berdasarkan undang-undang dan tidak boleh, dilarang. Kalau ada dipaksakan kegiatan, syarat-syarat izinnya dulu ada. Ya, persetujuan kegiatan usaha yang ada di tata ruang itu KKPR namanya itu. Ya, itu belum ada, itu dia punya. Dan itu yang mengeluarkan izin itu provinsi dan pusat. Wilayah laut yang di bawah itu provinsi dan pusat. Kalau mereka punya izin hanya di atas saja, cuman luasan 5 are itu aja untuk kantor jual tiket dan sebagainya. Selebihnya nggak ada izin. Ya, bodong itu. Jadi itu usaha lift kaca itu bodong. Nggak ada izin istilahnya. Kalau sudah bodong, sudah ada izin, ya kita kan bisa tahu sendiri. Pasti udah itu harus dibongkar. Harus itu dihentikan kegiatan. Sama kita sekarang punya sepeda motor atau punya mobil. Nggak bawa SIM, nggak punya STNK. Apa boleh itu melakukan kegiatan di jalan raya? Oleh polisi pasti juga ditanya. Kalau apalagi nggak ada STNK, nggak ada BPKB, ya, kemudian nggak ada SIM, lebih-lebih kemudian kita pas pakai mobil tidak pakai sabuk pengaman, ya sudah pasti ditilang lah oleh polisi. Ya, sama juga dengan ini begitu. Surat-suratnya nggak ada. Surat-surat untuk pembangunan lift itu dan konstruksinya itu nggak ada itu suratnya. Suratnya apa? PPG nggak ada, ya kan? Nah, sudah gitu kemudian
KKPR-nya tidak ada, yang di jurang KKPR di bawah juga nggak ada. Ya, kemudian di bawah itu sudah tidak boleh ada bangunan pijakan beton untuk dasar lift itu. Ya, sama dengan saya bilang itu, kalau sudah kita naik mobil, naik motor, melanggar daripada rambu-rambu lintas, sudah jelas larangan untuk masuk, kita masuk. Iya jelas ditangkap polisi. Nah, oleh karena itu, keputusan pemerintah Provinsi Bali dalam konteks lift kaca ini di Kelingking itu sudah jelas gitu, tanggal 23 Pak Gubernur sudah mengeluarkan keputusan, sama juga dengan keputusan legislatif, rekomendasi DPRD, rekomendasi Pansus, ya sama-sama itu narasinya sama-sama sepakat kita untuk melakukan kegiatan penghentian dulu segala aktivitasnya. Yang kedua bongkar sendiri. Oh kan sudah baik disuruh bongkar sendiri. Ya, kalau sudah bongkar sendiri biayanya sendiri. Kemudian kalau tidak mau dibongkar sendiri ya pemerintah yang bongkar. Tapi nanti sesuai dengan aturan perundang-undangan, dari hasil lelang konstruksinya itu dipakai untuk biaya bongkar dan biaya pemulihan fungsi ruang. Sederhana kalau itu, tidak ada susahnya. Jangan dilawan. Ini sudah keputusan pemerintah Provinsi Bali. Karena pemerintah hadir untuk mengevaluasi semua wilayahnya. Ya, baik itu wilayah sawahnya, wilayah tebingnya, wilayah danaunya, ya, wilayah lautnya, itu tugas pemerintah. Setelah pemerintah mendalami terkait kegiatan lift kaca itu, pemerintah dalam hal ini legislatif, Pansus dengan pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, ya keputusannya seperti itu, ikuti aja sudah. Jangan coba-coba lagi untuk dilakukan upaya-upaya apapun. Karena kalau sudah ada upaya lain itu sama dengan melawan pemerintah. Karena yang melakukan kegiatan di tempat yang dilarang, di tempat yang salah itu, ada sanksinya juga itu, Mas. Ada sanksinya. Sanksinya apa? Ya salah satunya ada administratif sanksinya, sesuai dengan aturan daripada perda-perda kita. Ada juga pidananya. Kalau itu wilayah pariwisata yang sekarang kita lihat itu kan wilayah pariwisata dalam konteks itu pariwisata Bali, Perda 5 2020 itu harus itu berbasiskan kearifan lokal, berbasiskan natural, keadaan natural, alami, ya terhita karana. Dan hulu-hulu daripada perda kita itu ada Nanguncar Ketilo ke Bali, ada 100 tahun Baluan Bali ke depan, ada perda-perda tata ruang, ya ada perda ketinggian bangunan, ada perda arsitektur Bali, ada perda budaya Bali, budaya pariwisata Bali, itu semua dilanggar. Apalagi yang mau kita toleransi. Coba carikan kami dasar yang benar bahwa ini dibolehkan. Coba cari, nggak ada, satu pun nggak ada. Jangan dipaksakan kegiatan untuk memberikan daya tarik pariwisata dengan membangun lift. Itu kan konstruksi mereka itu pada waktu ngurus izin itu sebagai daya tarik pariwisata, nggak diatur. Ya, yang diatur adalah Perda 5 2005, daya tarik Bali itu adalah berdasarkan kearifan lokal, alam yang natural, kehidupan masyarakat Bali yang berbudaya. Itu yang bikin semua orang datang ke Bali, tamu-tamu datang ke Bali, menjadi kita terkenal di mancanegara. Karena itu bukan kemudian daya tariknya itu berupa lift kaca itu yang sifatnya modern. Kalau negara-negara maju kurang apa modernnya mereka itu kan. Kalau kita bicara masyarakat, pemerintah Provinsi Bali ini kan bicara masyarakat seluruh Bali. Bukan masyarakat di bagian-bagian wilayah tertentu. Kan begitu. Jadi kita sekarang pertimbangan hukumnya itu bahwa masyarakat dalam perspektif seluruh Bali. Kalau masyarakat di sana itu, pada waktu kami ke sana itu, masyarakat justru kemudian tidak berikan edukasi yang baik. Contoh misalnya dari aspek ekonomi, masyarakat diberikan kompensasi sangat kecil dari segi angka itu, cuman kurang lebih waktu itu 200 juta per bulan. Tapi oleh pengembang, oleh pengusaha di sana itu sampai 9 miliar per bulan pendapatannya dari kegiatan lift kaca ini. Kalau bicara keadilan dari perspektif ekonomi untuk masyarakat, harusnya kan persentase dong, jangan angka. Angka waktu itu kita di masyarakat dikasih 200 juta, dari pendapatan lift itu 9 miliar.
Harusnya kan persentase minimal 20%, baru bicara untuk ekonomi masyarakat. Jangan masyarakat dipakai sekarang sebagai alasan bahwa untuk membenarkan yang salah. Kan kita tidak bicara dari aspek ekonomi saja, aspek hukumnya gimana. Kan ini yang penting aspek hukum dulu. Ya, aspek hukumnya gimana, ekonominya bagaimana, kemudian dari pertimbangan geografis, geologis, atau filosofis daripada alam itu seperti itu. Semua ini harus dipertimbangkan secara adil, tidak sepotong-sepotong, ya. Kita paham itu. Jadi kalau mau fair, kalau pendapatannya dia 9 miliar kurang lebih, ya kalau persentase diikutkan, dikasih, kalau umpamanya itu dikasih persentase 20% minimal, kan itu baru namanya adil. Itu 2 miliar sebulan harusnya diberikan. Kok bukan 200 juta? Kan ada hal yang ditutupi. Gitu loh. Makanya kita pun perhatikan seperti itu. Makanya dari aspek mana kita lihat, ini kan kita penegakan hukum yang dilakukan oleh Provinsi Bali kan dari aspek penegakan hukum, tata ruang, perizinan, dan aset. Tata ruangnya salah tempatnya, izinnya tidak lengkap, tidak ada izin yang kemudian kegiatan yang di pinggir jurang dan di bawah di dasar itu kan, karena itu kan izinnya harus ada PBG, kegiatan gedung itu, lift itu nggak ada PBG-nya, ya. Kemudian di pinggir jurang melanggar Undang-Undang 26 2007 tentang tata ruang, di bawahnya melanggar Undang-Undang 27 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, itu wilayah perikanan, wilayah laut, nggak boleh diapa-apakan, jangan dipaksakan, itu wilayah mitigasi bencana. Kalau dipaksakan, nanti kalau ada korban gimana? Ayo, jangan enaknya aja baiknya. Kalau ada korban gimana? Siapa tanggung jawab? Apa nama Bali yang sudah termasyhur jadi rusak? Wah, kita tidak memperhatikan keamanan masyarakat. Itu belum K3-nya, belum itu. K3-nya perlindungan kepada pengunjung belum dipenuhi juga itu. Ya, nah itu. Saya kira sudah selesai lah itu. Putusan Pak Gubernur sudah final dan mengikat sama dengan putusan yang lain.